Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Kanwil Ditjen Bea Cukai, Bapak Kepala Kanwil Ditjen Pajak, Bapak Kepala Ditjen Kekayaan Negara Aceh, yang terhormat Bapak Gubernur Aceh dan segenap perangkat daerah di Provinsi Aceh dan seluruh masyarakat Aceh yang kami cintai. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas ridho dan karunia-Nya lah sehingga kita semua dapat melaksanakan kegiatan Alko Regional Aceh pada bulan ini. Pertama-tama saya menyampaikan terima kasih atas dukungan dari Kemenq 1 Aceh, baik itu dari Ditjen Bea Cukai, Ditjen Pajak dan juga Ditjen Kekayaan Negara yang ada di Provinsi Aceh. Alko Regional ini merupakan kegiatan rutin yang dilakukan oleh Kanwil Ditjen Perbendaharaan setiap bulan bersama dengan rekan-rekan Kemenq 1 Aceh untuk mendiskusikan bagaimana realisasi APBN Regional Aceh, baik itu dari sisi penerimaan maupun pengeluaran. Selain sisi fiskal, dalam Alko Regional ini juga dibahas mengenai isu-isu strategis guna mencari solusi, memberikan rekomendasi kebijakan yang dalam penyusunannya dibantu oleh lokal expert kami yaitu Profesor Sofyan Shahnur dari Universitas Syah Kuala. Selain itu sudah tugas kami sebagai bagian dari transparansi publik untuk melaporkan hasil kegiatan ini kepada masyarakat melalui siaran pers ini untuk berbagi pengetahuan mengenai kondisi fiskal dan perekonomian Aceh setiap bulannya, sekaligus menjadi sarana komunikasi yang baik antara pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian Keuangan, dengan sivitas akademika dan juga masyarakat Provinsi Aceh. Bapak Ibu sekalian, per 28 Februari 2025, APBN Regional Aceh terus menunjukkan kinerja yang baik. Pendapatan negara tercatat senilai 633,33 miliar atau 8,97%, terdiri dari penerimaan pajak 291,91 miliar rupiah atau 4,82% dari pagu, penerimaan bea dan cukai 106,78 miliar rupiah atau 37,21% dari pagu, dan PNBP sebesar 235,94 miliar rupiah atau 31,82% dari pagu. Penerimaan kepabeanan dan cukai jauh di atas target didorong oleh kinerja signifikan dari sektor bea masuk 195,95% lebih besar dibandingkan atau meningkat dibandingkan tahun yang lalu, dan bea keluar juga meningkat 389,99%. Begitu pula dengan PNBP yang nilainya cukup tinggi yang berasal dari pendapatan pelayanan kesehatan dan pendidikan. Dari sisi belanja negara per 28 Februari 2025 mencapai 5,32 triliun rupiah atau 11,54%. Belanja pemerintah pusat realisasi 1,3 triliun rupiah atau 9,49%. Dan belanja transfer ke daerah realisasi 4 triliun rupiah atau 12,42%. Memang ada penurunan jumlah realisasi, terutama dari penurunan pada realisasi belanja barang dan belanja modal akibat adanya efisiensi belanja kementerian lembaga dan penundaan perikatan kontrak sejak tanggal 20 Januari 2025. Namun kinerja anggaran ini kami perkirakan akan meningkat dalam beberapa waktu ke depan, terutama setelah bulan Ramadan dan dengan telah terkonsolidasinya urusan teknis di masing-masing satuan kerja. Dalam hal dana transfer ke daerah, kinerjanya cukup baik, hanya turun sebesar 0,57% yang disebabkan oleh penurunan realisasi DBH dan dana desa jika dibandingkan dengan tahun lalu. Ada perubahan tata kelola yang perlu diikuti guna ketepatan anggaran ini menjadi lebih bermanfaat bagi masyarakat. Untuk DAK fisik, dana otsus dan insentif fiskal sejauh ini masih belum ada realisasi. Hingga 28 Februari 2025, kinerja keuangan APBD Aceh menunjukkan pendapatan daerah terrealisasi sebesar 3,74 triliun, mencapai 9,64% dari target 2024, di mana kinerja ini didukung oleh kenaikan signifikan dalam retribusi daerah yang meningkat hingga 306,29% secara tahunan. Kontributor terbesar pendapatan daerah masih pada pendapatan dari dana transfer sebesar 84,49% dari jumlah pendapatan daerah secara keseluruhan.
Realisasi belanja daerah tercatat sebesar 2,06 triliun atau 5,19% dari target yang menghasilkan surplus sebesar 1,67 triliun rupiah. Surplus ini terjadi karena secara efektif birokrasi daerah baru berjalan setelah pelantikan kepala daerah menjelang akhir Februari, sehingga sebelum itu terjadi penundaan pelaksanaan proyek-proyek belanja daerah. Kami mandang sama halnya dengan pelaksanaan proyek-proyek yang dananya bersumber dari APBN, percepatan pelaksanaan belanja daerah juga akan terjadi mulai bulan Maret, yang dampaknya diharapkan terjadi pada pembangunan infrastruktur, pelayanan publik, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Pada Februari 2025, terjadi inflasi year on year Provinsi Aceh sebesar 0,41% dengan indeks harga konsumen sebesar 106,56. Inflasi tertinggi terjadi di Kota Lok Sumawe sebesar 1,32% dengan IHK sebesar 106,14 dan terendah terjadi di Kabupaten Aceh Tengah yang mengalami deflasi year on year sebesar 0,12% dengan IHK sebesar 108,12. Sementara itu tingkat deflasi mantuman Provinsi Aceh pada Februari 2025 sebesar 0,48% dan tingkat deflasi year to date Provinsi Aceh pada Februari 2025 sebesar 0,61%. Inflasi year on year terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh indeks kelompok pengeluaran yaitu kelompok makanan, minuman, dan tembakau sebesar 3,39%, kelompok perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 0,79%, kelompok kesehatan sebesar 1,51%, kelompok transportasi sebesar 1,06%, kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya sebesar 1,04%, kelompok pendidikan sebesar 1,27%, kelompok penyediaan makanan dan minuman restoran sebesar 2,30%, dan kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 8,29%. Sementara kelompok pengeluaran yang mengalami penurunan indeks yaitu kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 0,26%, kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar 10,99% dan kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan sebesar 0,74%. Para pemirsa sekalian, sebagai penutup, kami menyadari bahwa analisis ALKO regional yang kami lakukan masih jauh dari sempurna dan membutuhkan masukan dan perbaikan secara terus-menerus. Peran Kanwil DJPB sebagai RCI juga perlu peningkatan kerjasama dengan stakeholders yang memahami kondisi perekonomian daerah baik dari praktisi maupun akademisi. Kanwil Dijen Perbendaharaan terbuka untuk berkolaborasi dengan semua pemangku kepentingan di Aceh, baik itu untuk kebutuhan data maupun kajian bersama, demi sebesar-besarnya kebermanfaatan bagi masyarakat Aceh. Bersama ini kami juga mengajak agar kita bersama-sama mengawal pelaksanaan APBN dengan memanfaatkan data dan melakukan kajian bersama-sama dalam kerangka kritik yang membangun agar kinerja APBN dan APBD semakin baik. Mari kita awasi bersama kualitas uang yang disalurkan melalui APBN dan APBD agar benar-benar bermanfaat untuk rakyat. Akhir kata, sekali lagi saya menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah melakukan diskusi secara intens untuk laporan ALKO Regional Aceh bulan ini. Sinergi yang baik ini kiranya dapat dipertahankan bahkan terus ditingkatkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.